Kalau selesai langsung secepatnya ke sini. Aku- Dan itu bukan dibilang saya dengan Bang Ali, tapi dibicara langsung dengan orang kantor pertanahan. Dia bilang cepat sudah selesai lulus, buat kantor, buka kantor di sini supaya pemerataan itu jelas untuk bantu-bantu kita di sini. Dia bilang begitu. Pada saat penelitian ya. Berarti aku juga boleh nanti ke Merauke. Boleh banget. Ada Umar. Nggak usah. Kenapa, Mas? Jauh-jauh sana. Emang NTB juga masih kurang gitu. Iya, Bu. Iya. Wow. Iya ya. Ya Harusnya nanti kamu lah. tuh memperbaiki desa. 5 dulu. kurang Iya. 5. 5 kurang gitu. Kamu nggak usah ngambilnya lahan Umar. Lahannya Umar, nggak apa-apa. Ngambil Kan kurang di sana. Rezeki sudah diatur. Iya, mana. pintar. Iya. Subhanallah, subhanallah. Oke, Mar, sekarang apa kaitannya tadi sosial ya. Intermezzo mengenai notaris ya, yang mudah-mudahan cita-citamu tercapai di sana yang bisa. Dan mungkin yang perlu kita bahas di sini sedikit ya, itu kaitannya dengan kepemilikan tanah di sana. Ini nih yang menarik nih, Mas. Nah, ini agak serius malah. Nah. Kepemilikan tanah di sana itu kan kental sekali budayanya kan. Betul sekali. Adat. Jadi Adatnya. kamu sering cerita bahwa kalau utang dengan jaminan tanah, ya kan, sertifikat sama surat keterangan dari Lembaga apa, masyarakat adat. LMA. LMA, Lembaga Masyarakat Adat, itu lebih kuat lembaga masyarakat adat. Betul. Itu yang lebih kental itu di Asmat. Diakui bener-bener itu Diakui. ya. Bahkan- Jadi malah gampang cairnya pakai itu daripada pakai Betul sertifikat. sekali. Bagus sekali kalau dijadikan tesis. Bukannya kamu udah Pertimbangannya apa, Mar? Kenapa mereka lebih Mempercaya memilih itu. itu gitu loh? Adakah satu masalah yang kemudian mereka beralih? Padahal kan dalam hukum pertanahan, pendaftaran tanah, ujung-ujungnya kan ada terbit sertifikat sebagai alat bukti kuat. Ya kan, mengikat pemiliknya dengan tanah. Ya kan? Itu sertifikat itu kan ada hubungan hukum antara orang dengan tanah, ada pengaturan dari negara ke mana? masyarakat. Negara tentang tanahnya, ada pengaturan mengenai kepemilikan mau dialihkan, mau dijaminkan antara orang per orang mengenai tanah, itu kan itu esensi dari hak menguasai negara. Nah, di sana kenapa ya? Pertimbangannya apa? Kalau yang menurut saya analisa saja, soalnya saya belum penelitian pasti tentang itu. Oke. Tapi dari responden, ya responden beberapa menceritakan tentang saya, dengan saya tentang hal itu. Banyak pihak-pihak pengusaha mau pinjam uang. Termasuk notaris itu, Alimudin. Notaris itu saya belum pernah dengar yang Alimudin itu. Tapi kalau yang fakta di lapangan, untuk jaminannya itu perlu itu. Tapi kalau yang saya lihat, karena di Papua itu masalah adatnya kental sekali. Oke. Karena sudah jadi kebiasaan Sudah mungkin ya, menjadi Mas. kebiasaan. Kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya. Itu pertimbangan di situ kalau menurutku ya. LHA, LMA. LMA, Lembaga Masyarakat Adat, itu lembaga yang dibentuk oleh negara atau yang dibentuk oleh masyarakat adat sendiri? Dibentuk oleh pemerintah daerah, ada dalam dalam peraturan Otsus. otonomi khusus, undang-undang otonomi khusus, bahwa pemerintah Papua itu punya adat sendiri yang Ada beberapa adat. Ada beberapa adat. Oke. Dan itu setiap adat dibentuk lembaga. Ada pasti. Lembaga- Masyarakat adat. Tapi lembaga- itu yang seketahui saya di Merauke ya. Oh, ya, oke. Merauke, Asmat, Napi, Masyarakat Bendigul. Adat, LMA. 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 Terus LMA itu menerbitkan rekomendasi Iya. atau surat itu. Ya, Itu bentuknya dia apakah masyarakat tuh menguasai fisik, ya kan? Ini balik lagi ke menguasai fisik, terus menerus memanfaatkan tanah itu, ya kan? Apakah itu untuk pertanian, ya kan? Apakah itu untuk peternakan ataukah untuk rumah tinggal? Itu berawal memang dari rekomendasi atau surat dari lembaga masyarakat adat itu. Jadi dalam surat itu, Caranya konversi gimana sih merubah untuk didaftarkan hak atas tanah gitu ya? nah ini Ini ujung-ujungnya lo ya, ujungnya. pernah ditulis dengan ini senior kita juga dari alumni notariat tapi dari Universitas Hasanuddin. Beliau menuliskan tesisnya tentang ini.
Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi ketika surat itu dikeluarkan, khususnya di Merauke ya, Ya. surat itu dikeluarkan ditandatangan oleh ketua-ketua marga. Jadi di Merauke itu ada 7 marga besar. Oke. Itu adat ya? Ya, 7 marga besar. Nah, Apa ketua-ketuanya itu wajib menandatangani melepaskan surat pelepasan itu yang diterbitkan oleh LMA. LMA selaku ketua dia sebagai saksi. Oh, berarti LMA itu cuma ujung tombaknya ya? Ujung tombak. Paling terakhir ya dia Oh, iya. memberikan. Tapi syaratnya dari 7 itu harus tanda tangan semua. Harus tanda Kalau tangan tidak ada berarti tidak ada semua. Tidak LMA. sah. Tidak sah. Walaupun satu aja nggak tanda Walaupun satu tanda tangan tidak sah. Oke, enggak maksud saya. Gimana masyarakat itu mendapatkan hak atas tanah? Caranya? tangan. How? Jadi caranya kalau dari sebelum sertifikat atau sudah sertifikat? Sebelum didaftarkan untuk mau jadi sertifikat. Jadi harus ada surat itu. Dibagi-bagi ya tadi kan saya cerita. Hmm. Apakah dia menguasai fisik dulu, buka lahan ya kan? Iya. Izin kan bisa saja. Nggak mungkin terus kemudian disewani satu-satu dari 7 itu marga. tadi kan? Oh, iya. Karena begini, per marga Ya. itu punya wilayah sendiri. Oke. Wilayah ini misalnya Wilayah Gipse. adatnya ya. Wilayah adat Gipse sini. Wilayah adat Mahuse sini. Marga Mahuse. Nah, ini wilayah Diken di sini. Wilayah Kaise di sini. Nah, ketika salah satu tanah itu mau dilepaskan, ini ada persetujuan dari pihak-pihak lain. Persetujuan dari itu. Karena salah satu itu. Iya, itu syarat Iya. gitu loh. Tapi secara apa ya? Tindakan. Secara gampangnya Iya, saja. Orang mau minta hak atas tanah itu pertama kali Syaratnya apakah apa? ini kan di wilayah satu marga nih. Itu punya wilayah. Izin dulu ke satu marga itu. Iya, Izin kan? iya, pasti. Saya akan buka lahan, Pak. Di sini seluas 1000 meter. Saya akan gunakan untuk pertanian dan rumah tinggal. Iya. Dimanfaatkan terus itu. Dikelola tanahnya itu. Ya kan? Nah, terus kemudian ini kan itu bentuknya baru penguasaan fisik nih. Para pemasok fisik. Turun temurun di situ. Tapi izin mengakui bahwa satu marga itu yang baru satu marga ya. Dan itu juga ditandatangani sama lurah dan kepala desa setempat. Oke. Lurah ataupun camat juga dan disahkan oleh camat. Oke. Nah, ini kalau ini kan penguasaan fisik nih. Iya. Udah ada izin dari marga itu. Ya, kepala marga atau ketua marga? Ketua marga. Ketua marga. Nah, ini kalau mau didaftarkan jadi sertifikat gimana caranya? Nah, itu persetujuannya. Setelah persetujuan sudah lengkap berkas-berkasnya, Ah, sudah ada tanda tangan, Tadi langsung didaftarkan. oh, Daftarkan dan ditandatangani oleh kepala kepala suku, kepala adat seperti adat semua ketua LMA, terus 7 itu tetap Panwar. harus ada? Wajib. Jadi kalau mau daftarin sertifikat itu Langsung 7 itu. didaftarkan, langsung didaftarkan ke kantor pertanahan berupa bayar PPHTB-nya serta PPH-nya juga. Iya, Oke. iya. Oh, berarti LA itu lembaga masyarakat adat Adat. itu sebagai alas haknya. Iya, atas Bukan hak. alasan, dia adalah rekomendasi atau mungkin menerbitkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung untuk dijadikan dokumen untuk permohonan hak. Iya. Ya kan? Iya. Kalau cuma lesan, tanda tangan, formatnya seperti apa, enggak ya. Nah, berarti kan lembaga hukum Lembaga masyarakat adat. itu kan produknya itu. Surat itu tadi. Iya. Keterangan atau apa. Oh gitu. Kalau mau menjual, mah. Kalau menjual, Kalau udah sertifikat nih, Ya. mau jual. harus dilampirkan yang itu. Surat keterangan itu, surat dari LMA itu. Kalau Yang hilang, lama. kalau hilang Kan ada fotokopian buktinya di itu. di sertifikat kantor pertanahan. di kantor Kan pertanahan. dilampirkan. Oh, Dilampirkan berarti ke bisa minta di BPN dong. Iya, iya. Itu saja bisa. Oke. Kalau itu yang sertifikat, yang sudah sertifikat dijual. Tapi tetap PPAT kan? Iya. Tetap PPAT kan karena Tetap PPAT. sertifikat kan. Kalau yang baru menguasai fisik nih, Ya. tiba-tiba mau dialihkan biasa, Mau dia. bawah tangan gitu. Jadi mereka jual di bawah tangan saja, Mas. Di bawah tangan disahkan dengan lurah. Lurah jual belinya langsung dengan lurah dan camat. Sudah gitu aja. Oh, nggak perlu lagi persetujuan lagi. Pakai kalau Yang kalau- baru ya? Yang baru ya. Ya. Ada persetujuan lembaga lagi. masyarakat. Persetujuan tetap- 7 itu. 7 marga itu. Oh, tetap Tetap ada. harus Dan ada surat dari LMA itu. Iya harus ada. Oke.
Kalau enggak bahaya. Berarti Bisa level baku itu suangi nanti. berarti Apa-apa? level itu selesai ya? Iya. Jadi gini misalnya, ya, bisa kita tangkap nih. Lagi, Bud. Bud, Bud. maaf ya pemirsa. Bud. Ada Sekalian lihat, Bud. Oh iya. Oh serius Mas? tesisnya. Serius. Serius ya? Tesis itu ditulis dengan anak magang di Bank Alimudin. Surat pelepasan hak atas tanah dari lembaga masyarakat adat untuk pendaftaran tanah di pertanahan Kabupaten Merauke itu judul tesisnya. Bagus itu. Bagus sekali tesisnya. Iya. Itu praktek yang kita tidak tahu cara. Iya, itu yang hal-hal yang baru itu. Dan itu lebih menghormati eksistensi lembaga masyarakat Adat. Karena apa? Di Undang-Undang Pokok Agraria sendiri mengakomodir bahwa Hukum adat. kepemilikan hak atas tanah, ya kan, esensinya adalah dari ada, ya. Nah, oke. Berarti gini, Mar, bisa kita simpulkan nih ya. Kalau aku punya penguasaan fisik tadi, sudah ada suratnya dari kepala marga, Iya. lurah camat, Oke. sampai sebatas itu tak ya. Iya. Habis itu mau tak jual Hmm. ke orang lain kan belum sertifikat ini, Iya. belum tak daftarin, tapi udah keburu tak jual, ya kan? Nah berarti harus melewati lembaga masyarakat adat itu, Iya. 7 itu. Iya, 7 Nah, marga. udah ada rekomendasi itu, udah ada dokumen itu kan lengkap, terus dijual lagi ke Budi, padahal belum didaftarkan, itu juga harus izin lagi. Kalau itu perlu izin lagi. Perlu izin lagi, bari setiap peralihan yang Harus fisik izin. itu ya, penguasaan fisik itu, pengoperan ya, pengoperan pengoperan. hak garap lah bahasanya ya, itu harus persetujuan dari 7 lembaga, Tujuh marga tadi. 7 marga. itu tadi, dan dikeluarkan surat keterangan dari LMA. lembaga masyarakat adat. Baru mau didaftar ke BPN, Iya. mau dikonversi ya Jadi permohonan sertifikat. hak jadiin sertifikat, itu tetap juga melibatkan itu. Jadi pengetahuan baru juga nih, Bang, buat kita. Tapi sebenarnya itu pernah nggak kejadian itu dari 7 marga itu ada nggak tanda tangan? Ada. Ada juga. Itu alasannya kenapa? Ya masalah uang. Oh, Pembagiannya mungkin karena nggak sesuai dengan apa yang dimintakan dengan marga ini, karena nggak sesuai. Dan itu yang hal sangat sensitif sekali di sana. Oke. Sensitif sekali. biasanya berapa sih, Mas? Kalau kayak gitu tuh? Saya- Tergantung ya. Tergantung. Kalau harganya tanah gimana? Harganya bisa tinggi, Mahal bisa kah? Mahal kah? bisa Atau mahal, standar? Tergantung. Luasannya berapa? Rata-rata deh. Kalau tergantung, biasanya kalau samping jalan tuh sudah sampai miliaran. Samping jalan besar. Oh berarti satu gelondongan gitu ya? Iya, samping jalan besar. Tapi kalau yang Udah masuk tanah-tanah perkampungan. yang perkampungan nggak terlalu besar loh. Oke. Berapa tuh kira-kira? Ya paling ya ratusan juta, sekitar ratusan. Masih murah dibandingkan selalu samping depan jalan. Iya. Dan itu luas minimal rata-rata piro, Mar? Biasanya 100 kali 200, variatif mas. 100 kali 200 berarti 1 hektar dong. Ya, Iya. variatif. 2 Ada- hektar ada itu. yang- Mar, 2 hektar. di sana itu. tuh biasanya kalau orang jual tanah tuh kan ada juga tempat kan. Ada yang hitung per meter, ada misalnya sebesar Ya, gini per nih, meter. langsung tinggal hitung aja segitu, bilang Gelondongan. 100 juta, iya. Gelondongan, Gelondongan. kayak Gimana sih biasanya di sana Apakah tuh? per meter apa Enggak. Nah. Kalau untuk jual beli tanah Hmm. itu hitungnya per itu. Kalau yang kalau dari segi apa dulu? Kalau misal dari segi pertanahan tuh kantor pertanahan tuh akan mengukur dulu dari skala besarnya. Tapi kalau untuk zaman dulu Iya. Gelondongan. itu pakai langkah. Oh, capek dong. Ya. Capek dong berarti kalau Loh, pakai langkah. ini. Kalau 3 hektar Iya, gimana cara langkah Jadi ya? langkah. Berarti Langkah? petinya sana-sana gitu Dari ya. mana saya tahu? Almarhum nenekku yang cerita sendiri sama saya. Mainnya langkah-langkah. Dulu kita gak ada meteran. Iya sih, iya. Dan almarhum nenek saya itu dulu tuh ketua LMA, tapi wilayahnya wilayah kamu dulu. Katanya kamu pendatang, Man. Iya, itu anehnya lah. Kok nenek bisa jadi Iya. ya memang? Kakek saya orang Makassar itu kalau panggil kakek itu nenek. Iya. Nenekmu, ah. Ya, jadi kakek saya itu Kok pada bisa saat jadi itu ketua? kok bisa Sekarang- gitu nggak? itu yang menarik. Aku Iya, sampai iya. sekarang juga bingung juga. Karena mungkin kalau menurut saya itu kakek saya itu karena dekat sekali sama masyarakat adat. Oh. Dekat sama masyarakat adat, Terus dipasrahin sebagai ngano apa Ketua ya? LMA. Ya, ketua LMA. tapi wilayah adat Kamundu. Oke, bisa jadi itu karena biasanya di daerah-daerah adat itu Hmm.
itu memang ada penghargaan buat orang-orang yang terhormat, yang berjasa, ya kan? Terus kemudian dikasih jabatan tertentu di adat loh ya. Iya. Tapi ini penting loh itu. Iya, Padahal jabatan lembaga penting. masyarakat adat itu, tapi itu bentukan formal. Itu aku yakin lembaga masyarakat adat itu bentukan formal karena otsus itu tadi kan, Iya. Iya. ya kan? Iya. Coba kalau dulu nggak ada otsus, mungkin yang ada cuman marga sama itu tok, Iya. ya kan? Ketua adat tok, ya kan? Bahkan dulu waktu saya masih kecil itu, orang-orang kantor pertanahan tuh datang ke rumah nenek untuk belajar tentang itu, masalah tanah adat. Datang ke rumah nenek, kita lihat-lihat saya waktu masih kecil gini. Karena kantor pertanahan, Kakek ya? ya Caca. Kakek lah. kakek lah, orang Makassar kan panggilnya kakek. Jadi kantor pertanahan, sebelah mungkin sekitar 50 meter tuh rumah kakek saya. Orang pertanahan, bahkan pakai Pak Kepala Kantor juga datang ke situ, Pak Lurah, Pak Camat, untuk belajar Belajar. tentang itu, masyarakat, untuk hadapi masyarakat adat, pemersatu mereka supaya mereka nggak ada ribut, dipakai untuk pengadaan pemerintah punya bagaimana, solusi bagaimana, begitu. Iya. Bahkan petanya itu, peta itu kan rahasia kan, Ya. dirahasiakan. Di rumah kakek saya itu sampai sekarang peta wilayah adat itu masih ada, Walaupun Sebetulnya nggak rahasia menjabat sih. lagi. ya. Walaupun Sudah nggak menjabat lagi masih ada, Sebetulnya bukan rahasia juga, tapi takutnya nanti dimanfaatkan. dimanfaatkan orang-orang yang Iya, tidak iya, bertanggung jawab. benar. Tapi sekarang bukan hal yang rahasia itu, karena kepastian kepemilikan itu kan pasti Jelas. harus dilindungi kan. Iya. tapi kan ya walaupun nggak usah di Papua nih, tempat saya ya, kayaknya masih susah deh nyari peta itu. Walaupun udah ada digitalnya, kalau nggak Susah. susah. Ada di Nggak kalau lengkap, di- nggak lengkap. jangan memang nggak lengkap. Kalau di daerah sini itu ada namanya peta desa, apa namanya, ya peta yang dibuat oleh desa sendiri secara sektoral, secara kelembagaan yang paling bawah kan desa ya. Iya, desa. Dan itu biasanya setiap daerah-daerah di kampung-kampung itu yang Iya, ada petanya Nah, sendiri yang biasanya. megang adalah kepala kampungnya, kadusnya ya, kepala dusunnya, biasanya kayak gitu, Bud. Dan itu nggak detail juga, Bud. Oh, luasnya 1000 bisa jadi cuman 700 gitu. Ada tumpang tindih juga biasanya. Pasti Nah, ada kurang lah juga. itu, Ya, pasti ada. itu pasti. Itu Mar ya. Mungkin ada hal yang perlu kamu sampaikan tentang keistimewaannya Papua. Ya, kalau menurut saya mau pesan untuk keistimewaan karena teman-teman di Papua ini alamnya begitu indah, begitu kaya. Saran saya teman-teman di Papua tuh sekolah baik-baik. Setelah sekolah baik-baik di Jawa, terutama yang menuntut ilmu ya, bangun daerah kita sama-sama bangun daerah. Tidak ada yang baku musuh, sejahtera untuk Indonesia kita satu. Iya. Tetap bersatu. NKRI? Persatuan. NKRI harga mati. Wih, Oke. mantap. Beskat itu beskat. Iya, iya. Ya. Balik lagi ke tadi, Nah, Papua Barat. Nah, ini agak repot ini. Aku belum tahu tentang full ya. Paling sebagai Iya, awal. nggak apa-apa. Enggak. Sekilas aja lah. Ini sekilas nih. Ini kan bicara tentang sosial, ya kan? Kulturnya, terus kemudian ada sejarah. Nih. Ini Papua Barat itu kalau kita apa singgung-singgungkan dengan OPM itu Itu gimana sih? Sejarahnya tuh beda. Gimana sih, Mar? Mungkin kamu orang Papua sana lebih Merdeka tahu kan itu. banyak yang di Papua Barat bukan? Papua saat biasanya itu yang paling banyak itu di pegunungan. Ya, tapi Papua Barat. Iya, Papua. Papua. Oke. Berat. Yang sering banyak tuh yang di pegunungan. Ya, Itu- semua daerah banyak, pasti ada. Itu Pasti ada itu. Pasti ada di Papua. menurutmu itu benar ada intervensi dari negara asing? Tentunya pasti ada. Kalau menurut keyakinan Kalau nggak mungkin ada Senjata. supply senjata. Iya. iya. Aku agak Saya kurang merinding-merinding setuju. juga Kenapa? kalau ngomong kayak gitu. Kenapa mereka memecahkan belah bangsa kita seperti itu? Iya. Kami ingin makmur, damai, supaya tidak ada perpecahan di antara kita sebagai orang Indonesia. Itu embel-embelnya orang asing aja yang doktrin mereka Itulah sih. yang kemudian mungkin Jokowi semangat untuk Membangun. bangun Papua Iya, itu iya. untuk akses di semua apa kebutuhan hidup dari masyarakat Papua. Hmm. Ya. Tapi ujung-ujungnya meskipun
meskipun itu aksesnya sudah dibangun, pembangunan sudah hampir hampir bagus, harapannya akan merata, tapi kan ada ketakutan tersendiri yang paling dalam bahwa di sana ada kondisi-kondisi yang masih belum bisa stabil. Katanya dengan pergerakan-pergerakan itu, Iya, jadi keamanan investor kecil-kecil itu kemungkinan akan takut, kecuali kalau investor gede-gede, ya kan, tambang. namanya. Jadi ya kita bandingkanlah dengan di sini. Kita lihat ada pegunungan kecil itu, wah bentar lagi itu jadi viral tuh. Ada kopi apa, kopi menoreh, kopi ingkar janji itu macam-macam jadi viral itu. Kalau Papua itu lebih indah daripada itu kan kalau aksesnya itu sudah merata, ya kan, infrastrukturnya sudah bagus. Hal-hal kayak gitu kan bisa diviral-viralkan di sana juga. Ya nanti bakalan rame. Terus Iya. nanti orang yang ngangkat kesehatan mungkin akan hilang lah. Iya. Karena saking udah rame, modernisasi. Ya mentalnya keganggu atau mungkin motivasinya keganggu karena belum ngerasa aman, Ya. karena ada separatis itu. Iya. Ya kamu sendiri gimana kalau terjadi gejolak kayak gitu, Ya, turun gunung baku tembak, kalau sudah tembak-tembakan itu aku hanya pasrah, tidak berdua saya. tapi pernah kamu ada kondisi kayak gitu? Di depan muka, misalnya di depan mata apa? Pernah kejadian Hah? waktu tepatnya tahun 2001 ke 2002 itu. Hmm. Itu bergejolak. Saya ingat sekali waktu kecil, entah masih samar-samar. Masalah ya itu, masalah yang teman-teman yang ingin melakukan aksinya bahwa ingin keluar dari Indonesia. Ya. Itu polisi tentara tuh waktu kecil sudah tutup jalan di Jalan Bakti Merauke. Pas Sweeping sebelah- enggak? Sweeping enggak? itu dipanggil tuh polisi dan tentara untuk memisahkan itu untuk separatis demo. Saya waktu itu mau lihat orang-orang demo tuh, langsung tentara angkat saya. Anak kecil, masuk. Nggak boleh. Wih, saya langsung menangis lari. Saya tanya dengan nenekku, itu kenapa nih? Almarhum nenekku jawab, oh itu tak udang kowe. Itu orang lagi demo mau minta merdeka tuh. Tapi masuk sana. Dimasuk sana. Masuk pergi masuk Iya, sana. dimasuk Masuk sana. arti masuk sana. Ya tahu aku. Sembunyi. Bahasa pi itu kan pergi. Ya itu, makanya itu pengalaman saya waktu masih kecil kayak gitu ya. Saya juga jujur aja, saya sebagai manusia biasa pasti punya rasa takut. Tapi Iya, kecil iya, ya. wajar lah. Tapi berjalan ke sini udah jarang terjadi ada demo kayak gitu. Alhamdulillah selama di Merauke sudah jarang terjadi. Sudah jarang. Udah aman lah ya. Insya Allah. Berarti otomatis separatis itu dilawan dengan Kesejahteraan. kesejahteraan. Iya, itu sih. Dan masyarakat sendiri yang merasa bahwa Iya. sudah sejahtera lebih memilih Indonesia. Jangan sampai nanti merdeka Iya. kayak Timur sekarang juga bingung kan. Iya. 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 Ya kan? Nah, katanya ada sebagian yang mau kembali ke Indonesia. Ah. Ya kan? Iya. Nah, karena negara yang Polri mau Udah lepas tangan. lepas itu sudah tidak bisa ngasih bantuan yang Nah. sesuai dengan yang diharapkan. Ekonomi Berarti juga susah. ini tugas pemerintah ya, untuk mensejahterakan. ya. Mau Insya nggak Allah pelan-pelan. Iya. mau kalau menurut saya itu langkah yang bagus Jokowi ngambil Freeport gitu kan, belum lagi ngambil yang lainnya, ya kan? Sudah dikelola oleh negara saja, habis itu didistribusikan kembali ke Papua lagi. Ya untuk kesejahteraan Iya kan? masyarakat Papua. Udah. Ya mudah-mudahan lah. Ya harusnya aneh juga mas. Kalau nggak salah Freeport itu hampir 90% emasnya itu jadi milik asing mas. Dijual belikan Freeport itu gimana ya ngomongnya? 90% emas di Eropa itu datangnya dari Freeport mas. Kalau nggak salah ya antara 80 itu atau 90 itu emas dari Freeport. Tapi kita lihat masyarakat di situ tidak sejahtera mas. Udah dikeruk habis alam mereka, tapi mereka nggak ada berhasil. Yes. Ya wajar sih. Orang marah seperti itu ya. Ya wajar. Ya aku gimana ngomongnya? Dibilang untuk wajar. Puluhan tahun loh. Puluhan tahun. Iya, dibohongin lah kasarannya ya. Puluhan tahun dibohongin, dijanji-janjiin tapi ternyata enggak. Tapi ya Gimana ya, susah juga. Tapi menurut kamu semenjak Freeport udah dibeli Indonesia, piye?
sahamnya hampir 51% ya? 51%. Enggak ngaruh. Sama aja dari dulu sampai sekarang yang aku lihat. Iya, Ya memang cuma kan butuh waktu. Atau ya bisa jadi seperti itu. karena perjanjian juga itu susah. Kan kita tidak boleh putus kontrak gitu loh sama Freeport tuh. Oh, Memang dibuat model MOU-nya seperti itu. Iya. Jadi jadi penguasa dulu pun, oknum-oknum penguasa dulu pun mendapatkan keuntungan dari kontrak Freeport itu banyak. Ada yang papa minta saham dan macam. Itu kan ternyata muncul. Bisa jadi sebelumnya juga banyak itu. Iya. lebih banyak lagi berarti Mas. Iya. Sampai Kalau buat sekarang kan bikin cuma perjanjian seperti itu. remahan. Sekarang yang minta papa minta saham kan itu mungkin remahan Mas. Iya, kremesan lah ibaratnya, Iya, kremesan. remahan. Nah. Itu aja segitu apalagi yang awal-awal bikin lah. Iya. Iya kan? Tapi nggak ngaruh malah. Ren? Mungkin belum ya. Ya belum, mungkin masih berproses. Tapi apa yang kau rasakan setelah pemerintahan Pak Jokowi? Ada nggak merasa apa sih yang paling Ya, itu keluar? infrastruktur itu. Infrastruktur banyak pembangunan di mana-mana. Nah, jalan gimana sih Mat di sana tuh jalan? Udah bagus belum? Bagus, Bagus. bagus. Yang untuk pedalaman ya mungkin masih ada lah yang belum diaspal, tapi seenggaknya udah buka jalan ya. Udah, bagus Pak Jokowi. Iya. Itu bangun jalan, Oh. jembatan merah. Kamu Bahkan gilir jembatan merah pakai sindikasi tuh. Jembatan merah tuh, jembatan Di Jayapura. yang namanya yang sering dibilang jembatan Jokowi itu loh Mas. Iya kan yang sering Yang dibilang. penghubung Gede dari Jayapura menuju ke PNG, Papua New Guinea, Oh, negara tetangga kita, ya. Papua New Guinea. Munya Lewat jembatan itu. Kayaknya asik ya. Lewat jembatan itu ke timurnya sedikit sudah PNG, Jayapura. Kalau di Merauke, makanya kalau lagu dari Sabang sampai Merauke saya kurang setuju. Harusnya dari Sabang sampai Sota. Karena di Sota. Karena paling ujung Indonesia di Sota, Sota. iya. Letak titik 0 km Indonesia di Sota. Nah, Bukan dari Sabang sampai Merauke, memang kabupatennya Kabupaten Merauke. Tapi kecamatannya Kecamatan Sota, distriknya. iya. Distrik Sota. Tapi kalau Mungkin disebut kabupaten ya. ya Sabang Lipat juga dong, kabupaten balasan mungkin. kecamatan. Iya. Sabang juga kabupaten. Sabang Iya. apa? Kecamatan atau kabupaten aku kurang tahu juga. Kayaknya Sabang tuh kabupaten. pulau. Kalau seandainya Pulau. Sabang tuh pulau. seandainya kalau itu kecamatan, Enggak ya? kecamatan ataupun distrik, sebaiknya berarti bukan lagu dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Sota. Iya. Dari Coba nyanyikan Mas. Dari Sabang sampai Sota. Ya. Bagus juga suara Uma nih. Tapi orang sana tuh terkenal memang suaranya bagus-bagus ya Mas. Iya. Iya, betul ini. Anak-anak Merauke itu potensi seninya bagus. Tinggal diasah Dari dikit Ada, ya. ada YouTuber dari Papua loh. Dari rapper-rappernya keren. Apa? Ya, pengerjaan cewek itu deh, gombal-gombalin. Oh iya sering. Itu sampai diacarain di Net TV itu ya, khusus WIT waktu Indonesia TV. Tahu yang tinggal turun Ada. naik. Masih ingat ya yang Iya. film 2017? Itu teman sekolah saya. Teman sekolahmu? Teman sekolahku. Namanya Theo. Kamu juga dulu kan memang cita-cita jadi penyanyi kan dulu? Ya, tapi nggak kesampaian. Iya. Kenapa, Mar? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa masuk hukum? Iya. Masuk Waktu hukum. cita-citanya penyanyi, tapi masuk hukum. Ya itu saya nggak nyangka juga. Oke, Memang balik, jalan hidupku kayak gini. balik ke jalan hidupmu yang akan kamu raih ya. Kaitannya dengan Insyaallah. kaitannya dengan apa namanya? Hukum ya. Di Papua tuh banyak nggak sengketa lahan? Weh, jangan dihitung. Tiap bulan tuh pasti ada. Pasti itu. Itu yang muncul pengacara pribumi atau pengacara dari pusat? Kebanyakan masyarakat tuh kalau masalah tanah lewatnya bukan pengadilan, Adat ya biasanya. bukan. Otot. Dari Baku pukul. bukan lewat institusi kepolisian. Oh. Biasanya kalau kepolisian yang mendamaikan. Oh, media Pasti. ini lagi. Semua tuh lewat institusi kepolisian. Apalagi kan masalah keperdataan. Berarti ada broker loh di situ. Broker tuh. Ya Calon. perantara yang belum mengelingkan Kalau ke itu polisi. Setahu karena masyarakat di sana tuh pembelajaran hukumnya masih berkembang. Jadi masyarakat itu hanya melihat masalah hukum semua dalam kepolisian. Iya, Sebenarnya enggak. iya. Sebenarnya enggak kan. Kan masalah keperdataan langsung buka saja, apalagi kan masalah prakres. Bisa jadi Pesona. polisi memanfaatkan itu ya, oknum-oknum ya. Kalau itu kurang tahu mas. Kan bisa jadi broker. Oh enggak.
diurus ke anu aja, ke temanku nih, saya kenal nih polisi nih, ini. Kurang tahu lah. Kita, anu. Itu Sepertinya kurang tahu. Uma nih kurang leluasa. Biasanya kok kamu main aman, Man? Ada yang ditantang. Kayaknya ada ditantang. Tapi ini tantangan apa kalau memang kejadiannya seperti itu? Woi. Contoh, Nah, Iya, kayak gimana? teman saya. Hmm. Teman saya ini masalah keperdataan. hmm. Masalah keperdataan, tapi beliau masuknya ke kantor polisi. Kayak ingkar perjanjian ini. Kan prestasi. Ya, karena one prestasi, dia punya barang, perjanjian sudah sistem cash of delivery, barangnya dikasih tapi uangnya nggak mau dikasih. Gimana nih? Terus? Saya bilang ini masalah keperdataan, bukan penipuan. Tapi langsung institusi kepolisian, mereka menganalisis ini masalah perdata atau pidana. Pidana dong, Pidana. bukan perdata dong. Kalau memang udah dikasih uang, barangnya nggak dikasih kan berarti nipu. Penipuan ya. Penipuan dong. Iya. Iya. Kalau ngasih uang, udah lunas, barangnya baru dikasih sedikit, nah itu nggak nipu. Nah, iya. Bukan prestasi. Polisi nggak bawa ke kejaksaan, Mas. Biasa polisi langsung bilang pakai mediator aja di pengadilan. Oh, langsung dibawa ke situ. Iya, Biar lebih cepat clear mungkin maksudnya ya. untuk mendamaikan. Iya. Biasa pihak kepolisian pakai mediator untuk mendamaikan aja. Nggak maksud aku, brokernya itu tadi ya mediator itu, Mas. Oh, gitu. Berarti Kurang yang, nangkap berarti. berarti yang dapat uang kan banyak yang dari mediator itu toh. Bisa jadi. Menarik ya. Iya. Menarik ya. Biar Iya. ada dead end. Iya. Menarik ya. Kita dapat ilmu baru. Semua kebanyakan masalah keperdataan tuh tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Urusannya selalu ke kantor polisi. Jadi, Ke polisi. jadi kamu nggak ada terbersit anu. Hmm. Jadi pengacara gitu dulu Mar. Apa mediator mah? Ya, dulu. Jadi dulu tuh mamaku kasih masuk saya dari sekolah hukum. Mau saya masuk sekolah hukum, memang mamaku ingin saya jadi notaris. Oh, Dari dulu memang. kamu sendiri? Pengen nggak? Ya aku fine aja ikut, yang penting jelas pembiayaannya. Yang penting Wah. dibayar di sekolah Yang gitu. paling Iya baik sih, kalau iya sekolah sih. aja, realistis aja kan. Realistis ya. Biaya dari seluruh sekolah yang paling mahal itu sekolah kita. Iya. Magister kenotariatan. Ya aku ada peluang, ya insya Allah aku jalan. Iya. Karena sebelum saya waktu kuliah banyak mengecewakan orang tua loh. Apa aja tuh. Kalau itu wajar lihat mukamu aja kelihatan. Iya, menyebalkan. Oh iya, nakal kan? Nakal ya. Ngecewain Playboy orang juga tua. dia Mas dulu katanya, playboy. Berapa cewek yang kamu taksir dulu ya? Banyak kan? Gak ada cewek. Oh, nggak ada cewek. Karena kan- Cowok-cowok. Karena kan pendatang juga cantik-cantik kan. Woi banyak cantik-cantik. Semua. Rata-rata Orang-orang dari mana pendatang, Mas? Dari Jawa. Jawa Timur. Kebanyakan tuh teman-teman saya di sana dari orang Trenggalek, orang Tulungagung. Kebanyakan Jawa Timur, bagian Trenggalek sama Tulungagung. Pantas logatmu agak Jawa ya? Wah, enggak juga. Iya. Juga sih. Enggak sih. Oh, jangan Enggak sih. jangan Itu ngarang. maksa sih. Enggak biasa. Bukan. Bahkan orang Jawa di sana logatnya sudah logat Papua. Ya karena tiap hari Tiap hari ketemu Iya, orang kebiasaannya Indonesia. iya. Aku punya teman yang cantik di sana. Siapa itu, Mas? Namanya Nurul. Oh. lokal sekali ya namanya. Iya, Ya emang orang Jawa. orang tapi Jawa. Lahir besar di sana. Itu teman, Mas. Kabupaten mana, Mas? Kabupaten mana? Nah, Kalau di Merauke itu transmigran kebanyakan mayoritas itu orang Jawa. Jawa. Bahkan Pak Wakil Bupati Merauke itu orang Jawa. Wakilnya, Wakil. Tapi kalau untuk bupatinya masih harus putra daerah. putra daerah. Putra daerah. pernah ada kejadian bupati luar Nah. dari Jawa? Pernah mau calon Oh. Tapi di demo. Demo. masa Di demo masa. Takut dong berarti jadinya. Dari LFA protes. Mereka minta harus bupati orang asli Marin. Nama Udah. Marin. Kalau udah LMA udah. ya nggak bisa ngomong Iya, apa-apa. nggak bisa ngomong apa-apa karena lembaga masyarakat adat kan. Tapi masalah-masalah gitu itu sebenarnya tetap ada loh mas. Aku nggak usah jauh-jauh, omku yang di situ, yang di Jawa Tengah, dia tuh mau nyalon kades mas. Dia kan aslinya kalau kakek kan melihatnya kan Kalau orang kades, Jawa ya. kalau kades mah aman. Bahkan kepala desa di sana ada orang Jawa. Nah masalahnya tempat aku digeruduk. Omku tuh mau nyalon, digeruduk mas. Nggak boleh kok orang Palembang mau jadi kades. Ya berarti masalahnya nggak cuman Di Papua bagaimana? tuh? Itu black campaign. Di Jawa di ini. Jawa. Iya, Di nggak Jawa ada sendiri. aturan. Black campaign. Nggak aturan, nggak ada aturan. Itu kearifan lokal aja ya. Hmm, Yang diusung seolah-olah ya. iya.
Kawan semua warga negara berhak lah menjaga KTP-nya udah situ kan. Iya. Berhak dipilih dan memilih kan. Iya. Berarti kan poinnya tuh sama, Mas. Gak usah jauh-jauh ke Papua. Iya. Kita di sini juga Di masih sini. ada yang kayak Iya. gitu. Oke, Mat. Oke. Karena udah lama, Mat. Mat. Oke. Ya, Mar, Ada terima statement kasih. terakhir? Itu aja. Semoga kita selalu bersatu dalam kesatuan dan kesatuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI? Harga mati. Oh, mantap. Iya. Kita cinta Indonesia.